Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello ma'am, let me introduce myself. My name is Jonathan Sinaga with the NPM G1C025064. I will read the material from the engineering materials. Nah, yang pertama masuk ke klasifikasi material. Klasifikasi material itu dibedakan menjadi dua, logam dan non-logam. Nah, yang logam tadi itu dibedakan menjadi dua logam lagi, yaitu logam ferro dan logam non-ferro. Logam ferro itu logam yang mengandung unsur besi sebagai unsur utama, seperti besi, baja, karbon, besi cor, baja paduan. Baja paduan itu juga dibagi menjadi baja tahan karat, baja perkakas, baja mangan, baja nikel, baja Si krom, baja krom. Nah, yang logam non-ferro itu adalah pengertiannya justru sebaliknya. Logam yang tidak mengandung unsur besi sebagai unsur bahan utama, seperti aluminium, tembaga, nikel, magnesium. Nah, dia itu ada titanium, kobalt, seng, kodinium, timbal, zirconium. Nah, klasifikasi material yang kedua tadi itu ada non-logam, seperti polimer. Polimer juga dibagi menjadi polimer alam dan polimer buatan. Ada komposit, ada MMC, material matrix komposit, ada FRP, fiber reinforced plastic, ada advanced material dan keramik atau high temperature materials. Nah, sifat-sifat fisik dalam material itu dibagi menjadi tiga, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mekanik. Dan sifat fisik itu bisa dikategorikan sebagai massa jenis, titik cair, panas jenis, konduktivitas panas, koefisien mol, dan tahanan listrik. Dan yang sifat kimia itu bisa dikategorikan ketahanan korosi. Dan sifat mekanik itu dikategorikan dalam beberapa seperti kekuatan, keuletan, kekerasan, modul elastisitas, ketahanan lelah, ketahanan impact, ketahanan mol, ketahanan alas, dan ketangguhan. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu baja. Baja adalah paduan besi dan karbon dengan sifat mekanik yang unggul, dan ini sangat penting sebagai material struktural dan mesin karena kuat dan bisa disesuaikan sifatnya lewat komposisi dan perlakuan panas. Unsur utamanya itu besi atau Fe, karbon atau C, dan unsur paduan lainnya yaitu mangan, Mn, silikon, Si, kronium, Cr, nikel, Ni, dan lain-lainnya. Sifat-sifat baja dan sifat-sifat baja yaitu ketangguhan, dia menyerap energi dan menahan retak. Dan yang kedua itu keuletan, mengalami deformasi plastis tanpa patah. Dan yang ketiga kekerasan, dia itu tahan terhadap penetrasi atau goresan. Dan pengaplikasian baja itu dia ada di bidang konstruksi seperti jembatan atau gedung pencakar langit, dan ada di otomotif, ada di bodi mobil dan rangkanya, dan ada juga di mesin perkakas, yaitu masuk ke dalam manufaktur. Dan jenis-jenis baja itu dia yang pertama itu ada baja rendah, dia kandungannya itu 0 sampai 0,2 sampai 0,3%, dia itu sifatnya mudah dibentuk. Dan yang kedua itu ada baja menengah, kandungannya itu ada di 0,3% sampai 0,6% derajat Celcius. Dia itu bisa digunakan untuk roda gigi, poros, dan rel kereta api. Dan yang pasti kandungannya itu sudah pasti di atas baja karbon rendah. Dan baja karbon tinggi itu kandungan bajanya itu ada di 0,6% sampai dengan 1% Celcius. Dia itu sifatnya sangat keras, biasanya itu digunakan untuk kawat. Kalau untuk baja tahan karat atau bisa dibilang baja stainless itu kandungannya ada di minimal 10,5% kronium. Dan dia itu sangat tahan terhadap oksidasi dan juga korosi.
Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi yang ketiga, besi cor. Besi cor merupakan hasil dari peleburan biji besi yang dituangkan ke dalam cetakan untuk membentuk komponen atau struktur tertentu. Dengan kandungan karbon yang tinggi, sehingga memiliki yang sifat keras, rapuh, tapi sangat kuat dalam menahan tekanan. Atau istilahnya, besi cor itu adalah paduan besi karbon di bidang konstruksi bangunan. Jenis-jenis besi cor itu ada beberapa. Ada besi cor kelabu, besi cor nodular, besi cor kon putih, serta besi cor tempah. Kalau yang besi cor kelabu ini sering dijumpai di sekitar, meskipun harganya juga murah, tapi tidak mengurangi manfaatnya sedikit pun. Kalau yang nodular dia itu lebih kuat dan tidak mudah rapuh. Yang besi kon putih juga sama, lebih kuat dari kelabu. Kalau yang besi cor tempah dia juga dapat menahan beban dan getaran. Kalau untuk kelebihan besi cor itu dia kandungan karbon yang tinggi, proses produksi murah, tahan terhadap aus, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk kekurangannya itu sulit dilas dan rapuh. Dan besi cor itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan sekali dalam bidang konstruksi. Salah satu manfaat dalam bidang konstruksi yaitu adalah umurnya yang panjang dan kuat, peredam getaran, struktur yang kokoh, dan mudah dibentuk. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang keempat, tembaga dan paduannya. Tembaga adalah logam yang mudah ditempuh, kuat, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Paduan tembaga itu ada kuningan dan bronze. Kalau yang kuningan itu paduan tembaga dan seng, sering digunakan dalam perabotan rumah tangga dan komponen otomotif. Yang selanjutnya itu bronze. Bronze itu paduan tembaga dan timah, digunakan dalam pembuatan patung, peralatan musik, serta komponen mesin. Dan keunggulan tembaga dan paduannya itu dia tahan terhadap korosi, konduktivitas yang tinggi, dan yang kekurangannya itu dia biaya yang lebih tinggi dibanding logam lain, rentan terhadap korosi dalam lingkungan tertentu, misalnya itu di dalam air laut. Dan aplikasi tembaga dan paduannya ada di kabel, konektor, komponen elektronik, pipa, atap, aerospace, panci, wajan, dan komponen otomotif lainnya. Dan selanjutnya masuk ke materi yang kelima, aluminium dan paduannya. Apa sih itu aluminium? Aluminium adalah salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia. Sifatnya yang ringan dan tahan korosi dan mudah dibentuk. Dia banyak digunakan di industri, transportasi, dan konstruksi. Dan proses pembuatannya itu ada di penambangan bauksit, ekstraksi alumina dan bauksit, selanjutnya konversi alumina menjadi aluminium. Paduan aluminium banyak dipakai di industri, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu rock alloy, dia dibuat dengan jalan rolling. Dan yang kedua ada casting alloy, dan dia juga dibuat berdasarkan pengecoran tempa. Jenis paduan aluminium: aluminium tembaga, magnesium, silikon, seng, mangan. Dan sifat-sifatnya itu dia rapat massa relatif, titik lebur 600 derajat Celcius, pengantar panas dan listrik yang tinggi, paling ringan di antara logam yang sering digunakan. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan atau pengaplikasian aluminium itu sendiri. Dia bisa diaplikasikan atau sering digunakan di mobil, pesawat, kapal, motor, jendela, pintu, rangka bangunan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk ke dalam materi yang keenam, polimer termoset. Apa sih itu polimer termoset? Polimer termoset adalah jenis plastik yang mengeras secara permanen saat dipanaskan
atau terpapar bahan kimia tertentu dan biasanya tidak dapat dipulihkan kembali. Hanya karena kata awalannya sama, yaitu sama-sama polimer, bukan berarti polimer termoset dan polimer termoplastik itu sama. Polimer termoset dan polimer termoplastik adalah dua jenis plastik yang berbeda dalam hal struktur dan sifatnya, terutama dalam respon terhadap panas. Kalau termoset itu dia mengeras secara permanen saat dipanaskan dan sudah pasti tidak dapat dibentuk kembali. Dan kalau untuk termoplastik itu dia dapat meleleh dan dapat dibentuk kembali setelah dipanaskan. Dan kalau sifat-sifat polimer termoset itu sudah pasti dia tidak dapat dilelehkan kembali dan kuat dan rapuh dan kaku, tahan terhadap panas, tahan terhadap bahan kimia tertentu, dan konduktivitasnya listrik yang rendah. Dan kalau untuk karakteristik umumnya itu meliputi diproduksi melalui proses scalding dan mooring dan tidak bisa didaur ulang dengan cara proses peleburan. Dan pengaplikasiannya atau digunakan itu biasanya di industri otomotif dan peralatan alat rumah tangga seperti kampas rem, setrika, dan panci. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang ketujuh, polimer termoplastik. Apa sih itu polimer termoplastik? Definisi polimer termoplastik adalah jenis plastik yang melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan, sehingga dapat dibentuk ulang berkali-kali. Dan sifat-sifatnya itu kemampuan membentuk ulang, tahan korosi, ringan, dan tahan terhadap stres. Dan aplikasinya itu ada di kemasan plastik seperti pembuatan botol, wadah makanan, ada juga di industri otomotif seperti bumper, ada juga di konstruksi seperti pipa air, dan ada juga di peralatan kesehatan seperti selang infus. Dan keunggulan termoplastik itu dia dapat didaur ulang, kemudahan pemrosesan, dan biasanya harganya itu terjangkau dan juga ringan. Dan selanjutnya adalah materi yang ke-8, yaitu bahan komposit. Bahan komposit itu adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda, yang dikombinasikan untuk menghasilkan material dengan karakteristik yang unggul dibandingkan komponen penyusunnya yang secara individu. Definisinya itu seperti penyatuan dua material berbeda, misalnya serat dan matriks, untuk menciptakan material baru dengan karakteristik yang lebih baik. Dan keunggulan utamanya itu sudah pasti ringan tetapi sangat kuat, tahan korosi, fleksibilitas bentuk kompleks. Dan komponen utama komposit dia dibagi menjadi dua. Yang pertama matriks dan yang kedua penguat. Yang pertama adalah matriks. Apa sih itu matriks? Matriks adalah bahan pengikat yang mengelilingi dan menahan penguat. Jenisnya bisa polimer, logam, atau keramik. Dan yang kedua itu penguat atau reinforcement. Itu bisa dikatakan serat atau partikel yang memberikan kekuatan dan kekakuan utama pada komposit. Penguat bisa dibilang menanggung sebagian besar beban. Dan selanjutnya karakteristik mekanik dan keandalannya. Yang pertama, sifat mekanik utama, bisa meliputi kekuatan tarik yang tinggi. Yang kedua, faktor keamanan dan simulasi. Dalam desain, faktor keamanan dan simulasi kegagalan, misalnya dengan metode elemen, sangat krusial untuk memprediksi perilaku material dalam kondisi nyata. Dan aplikasi utama, yang pertama otomotif, bisa meliputi bodi mobil, dan yang kedua aerospace, bisa meliputi sayap pesawat dan badan pesawat, dan yang ketiga konstruksi, bisa meliputi jembatan. Dan yang terakhir masuk ke manfaat inovatif. Manfaat inovatifnya itu meliputi efisiensi energi, performa yang unggul, serta ramah lingkungan. Nah, selanjutnya yang ke-9 kita masuk ke dalam materi keramik. Apa sih itu keramik? Keramik merupakan bahan padat anorganik yang dibuat melalui proses pembakaran pada suhu yang cukup tinggi. Bahan ini umumnya berasal dari tanah liat atau bisa disebut dengan lempang, yang dicampur dengan mineral lain, lalu dibentuk, dikeringkan, dan dibakar hingga menjadi keras.
kuat, dan tahan panas. Bahan-bahan membuat keramik itu, yang pertama ada tanah liat atau bisa disebut dengan clay, yang kedua ada kaolin, yang ketiga ada feldspar, yang keempat ada kuarsa atau bisa disebut dengan silika, yang kelima ada alumina, dan yang keenam ada oksidasi logam, dan dia berfungsi sebagai pewarna, dan yang terakhir ada glasir. Manfaat keramik dan pengaplikasiannya. Keramik memiliki manfaat yang banyak dan sangat dibutuhkan oleh manusia, seperti keramik pada lantai dan dinding, serta coveran-coveran pada mesin lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ke-10. Pengujian tidak merusak atau non-destructive testing atau bisa disebut NDT. NDT adalah teknik analisis untuk mengevaluasi sifat material, komponen, atau sistem tanpa menyebabkan kerusakan atau perubahan permanen pada objek yang diuji, dan sehingga objek tersebut tetap digunakan setelah pengujian. Dan jenis-jenis pengujian tidak merusak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengujian visual. Dia itu menggunakan mata atau alat bantu optik untuk memeriksa bagian yang terlihat. Dan yang kedua itu ada pengujian penetran cair. Dia itu menggunakan cairan pewarna untuk mengungkapkan retakan atau cacat permukaan. Dan yang ketiga itu ada pengujian partikel magnetik. Dia itu untuk mendeteksi cacat pada material ferromagnetik. Dan yang keempat ada pengujian arus eddy. Dia itu memanfaatkan arus listrik dan medan magnet untuk mendeteksi cacat. Selanjutnya ada pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik itu dia mengirimkan gelombang suara frekuensi tinggi ke dalam material. Dan selanjutnya ada pengujian radiografi. Dia itu juga menggunakan sinar X atau radiasi gamma untuk mendapatkan gambaran internal. Dan tujuan NDT itu ada untuk mendeteksi cacat, kontrol kualitas, dan prediksi kegagalan. Kelebihan NDT itu dia cocok untuk inspeksi rutin pada maintenance industri, dan sudah pasti tidak merusak material benda uji, menjamin keselamatan dan keandalan produk seperti mesin, struktur dan struktur teknik. Dan kekurangan NDT itu dia biaya tinggi untuk peralatan tertentu seperti radiographic testing dan ultrasonic testing, peralatan sensitif, dan juga memerlukan kalibrasi rutin. Dan selanjutnya pengaplikasian NDT. Pengaplikasian NDT itu bisa diaplikasikan ke pemeriksaan las, poros, dan blok mesin. Dia bisa inspeksi pipa, inspeksi tangki penyimpanan, inspeksi boiler, dan inspeksi turbin, dan lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada pengujian tarik dan impact. Pengujian tarik pada sebuah logam merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Pengujian impact merupakan pengujian dengan menggunakan pembebanan yang cepat. Dan ada dua metode untuk pengujian impact. Yang pertama ada metode Charpy dan yang kedua ada metode Izod. Dan untuk metode Charpy ini digunakan untuk membandingkan ketangguhan material terhadap beban kejut. Dan untuk metode Izod dipakai untuk material plastik dan polimer, meski juga bisa untuk logam. Jadi, metode Charpy dan metode Izod adalah uji impact yang sama-sama mengukur energi serapan material saat patah, tetapi berbeda pada cara penempatan spesimen, arah nodes, dan aplikasi utamanya. Dan untuk tujuan melakukan pengujian tarik, yaitu untuk mengetahui ketangguhan material, mengetahui perilaku material, dan untuk kontrol kualitas material. Dan selanjutnya untuk tujuan melakukan pengujian impact, yaitu untuk menentukan keunggulan material, mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut, dan mengoptimalkan desain. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi material non-logam. Material non-logam merupakan bahan teknik yang tidak mengandung unsur logam. Contohnya itu kayu, kaca, plastik, karet, keramik, dan komposit. Dan karakteristiknya itu dia ringan dibanding logam lain, tahan korosi, mudah dibentuk, dan lebih murah dibanding logam lain. Dan jenis-jenis dan contoh material non-logam. Yang pertama itu kayu. Sifatnya itu dia ringan, penggunaannya untuk bahan bangunan atau furniture. Dan yang kedua ada kaca. Sifatnya itu transparan, keras, tahan panas, tetapi dia rapuh.
dan penggunaannya itu untuk jendela dan lensa optik. Dan yang terakhir ada karet, sifatnya elastis, tahan getaran, kedap air, dan penggunaannya itu untuk pipa, isolasi kabel, dan yang selanjutnya itu adalah lain-lain sebagainya. Dan keunggulan material non-logam itu dia ringan, tahan terhadap lingkungan seperti korosi, kelembapan, dan bahan kimia. Kelemahannya itu dia banyak yang mudah pecah seperti kaca dan keramik. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi logam non-ferro dan paduannya. Logam non-ferro itu maksudnya adalah tidak mengandung unsur besi sebagai komponen utamanya. Kalau untuk logam non-ferro dasar itu dia meliputi aluminium, tembaga, timah, seng, dan magnesium. Masing-masing memiliki karakteristik kreativitas, kepadatan, dan titik leleh yang berbeda. Dan untuk paduan aluminium itu dia terkenal karena rasio kekuatan, berat yang tinggi, tahan terhadap korosi, dan dia mudah dibentuk. Dia biasanya digunakan dalam industri penerbangan dan otomotif. Kalau untuk paduan tembaga, dia seperti kuningan dan perunggu. Dia memiliki konduktivitas listrik yang tinggi dan juga tahan terhadap korosi. Dan untuk logam mulia seperti emas dan perak, dan juga memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Dan untuk pengaplikasian industrinya, dia bisa ke industri transportasi dan industri arsitektur dan konstruksi. Dan kalau untuk pencampuran logam non-ferro dengan unsur lain pada suhu yang tinggi, dia itu berguna untuk menghasilkan paduan dengan sifat fisik dan mekanik yang diinginkan. Dan keunggulan logam non-ferro itu dia memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan bobotnya yang ringan. Dan untuk kelemahannya itu dia bisa umumnya lebih mahal. That's all my summary of the materials. I apologize for any mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.